Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita membahas kisah kelahiran Kristus dan kali ini kita akan melanjutkan cerita kisahnya. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah kelahiran Kristus part 3. Bertahun-tahun sebelumnya, para nabi telah menubuatkan hal ini, peristiwa yang sangat menyedihkan yang akan terjadi di Bethlehem. Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Mesir. Hadiah-hadiah dari orang-orang bijak itu memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan dan hidup di sana selama 2 tahun. Setelah Herodes meninggal, Tuhan memerintahkan Yusuf untuk kembali ke Israel. Ini juga penggenapan nubuat Alkitab, "Kupanggil anakku keluar dari Mesir." Ketika mereka kembali dari Mesir, malaikat menyuruh Yusuf untuk pindah ke kota kecil Nazaret. Ini juga penggenapan nubuat bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Yesus bekerja dengan Yusuf sebagai tukang kayu. Tubuh dan rohnya tumbuh dan dia menjadi sangat berhikmat. Apakah kalian akan bekerja sepanjang hari? Beristirahatlah dan makan. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Yusuf membawa keluarganya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Mereka membawa domba sebagai kurban atas dosa-dosa mereka. Yesus, tolong antarkan anak domba ke para imam. Mereka harus mengesahkannya sebelum dikurban besok. Kami akan mencari tempat untuk bermalam. Ayah, boleh aku pergi bersama Yesus untuk melihat bait suci? Beberapa hari kemudian setelah persembahan kurban, Yusuf, aku tidak bisa menemukan Yesus di mana dia. Tidak seorang pun yang melihatnya sepanjang hari. Aku pikir dia tertinggal di Yerusalem, tetapi dia pasti tahu ketika kita pergi. Aku pikir dia bersama dengan kerabat kita. Kita harus kembali dan mencari dia. Kamu semua setuju bahwa Mesias adalah keturunan Daud, karena demikianlah dikatakan para nabi. Kamu juga setuju bahwa Daud memanggil dia Tuhan seolah-olah Mesias itu adalah Tuhannya. Lalu bagaimana mungkin Mesias adalah keturunan Daud dan sekaligus adalah Tuhannya? Kecuali kamu harus berhati-hati dengan kesimpulan itu, karena itu bisa menjadi hujatan. Namun kamu berpikir bahwa tafsiranmu pasti benar. Para tua-tua lebih memenuhi syarat untuk memahami kebenaran yang sangat dalam itu. Apakah tulisan-tulisan dalam naskah suci benar atau tidak? Apakah kita hanya percaya bagian yang sesuai dengan tradisi kita? Apakah kebenaran bisa dalam? Bukankah kitab suci diberikan untuk bisa kita pahami? Tapi kamu tidak boleh menafsirkan apa saja secara harfiah. Taurat menjelaskan. Itu dia. Yesus, kami sudah cari kamu di mana-mana. Mengapa kamu lakukan ini kepada kami? Dia telah bersama kami selama 2 hari. Kamu punya anak yang luar biasa. Mengapa kamu cari aku di mana-mana? Tidak tahukan kamu bahwa aku harus melakukan pekerjaan Bapakku? Yang dimaksud Yesus adalah Bapanya yang di surga atau Bapa surgawinya. Aku belum pernah ketemu dengan seorang akan yang tahu begitu banyak tentang Taurat. Apa maksudnya? Aku harus melakukan pekerjaan Bapakku. Bukankah itu ayahnya yang mencari dia? Yesus kembali dengan orang tuanya, dan dia tunduk kepada mereka. Dia terus bekerja sebagai tukang kayu, dan bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan. Karena dia selalu hidup dalam kebenaran dan selalu berbuat baik kepada sesamanya, dia disukai oleh semua orang. Tidak seperti pemuda lain, Yesus selalu mematuhi semua perintah Tuhan dengan sungguh hati. Kamu selalu jujur dan adil. Tidak ada tukang kayu di Nazaret yang lebih baik dari kamu. Aku mau pesan 6 kursi lagi seperti ini. Kamu harus bertobat.
dan berbalik kepada Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Jika kamu akan menyiapkan hatimu untuk menerima Mesias, aku akan membaptis kamu ke dalam air. Ingat bahwa Elizabeth telah melahirkan anak laki-laki 6 bulan sebelum Maria. Malaikat menyuruh Zakaria menamai dia Yohanes, dan bahwa dia akan meniarkan hati umatnya untuk kedatangan Mesias. Ini juga dinubuatkan 500 tahun sebelumnya oleh para nabi. Namun ada yang akan datang sesudah aku, yang sudah ada sebelum aku. Dia akan membaptis kamu bukan dengan air, tetapi dengan Roh Tuhan. Berbaliklah dari dosa-dosa kamu sebelum terlambat. Apa yang harus kita lakukan, Yohanes? Apa yang dituntut Tuhan dari kita untuk dibenarkan? Jika kamu memiliki 2 baju dan kamu bertemu dengan seseorang yang tidak punya baju, berikan 1 baju kepadanya. Jika kamu punya makanan dan ada seseorang yang lapar, maka berilah dia makan. Carilah keadilan untuk semua orang. Yohanes, sebagai pegawai pemerintah, apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Aku pegawai pajak dan ini Nabal teman saya, pegawai pajak juga. Jangan menerima suap, jangan memanfaatkan kedudukanmu untuk memeras siapapun. Kamu harus selalu adil dan jujur. Aku bukan bangsamu dan agamaku berbeda, tetapi aku juga ingin menyenangkan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Jangan kejam kepada bawahanmu dan jangan mencuri atau memanfaatkan kedudukanmu untuk memeras siapapun. Kamu harus puas dengan gaji kamu. Kata baptisan berasal dari bahasa Yunani, artinya mencelupkan atau membenamkan. Dia akan datang setelah aku lebih berkuasa dari aku dan aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Jika kamu bertobat dan percaya, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jika kamu menolak dia dan terus hidup dalam dosamu, dia akan membuang kamu ke dalam api hukuman kekal. Berhentilah berbuat dosa sekarang. Aku bukan Mesias. Siapa kamu yang datang memberitakan Mesias? Katakan siapa kamu sebenarnya. Apakah kamu nabi yang dikatakan Musa, yaitu yang akan datang dan memimpin umatnya kembali kepada Tuhan? Bukan. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk Mesias, seperti dinubuatkan Nabi Yesaya. Siapa yang memberi kamu hak untuk membaptis orang-orang ini? Aku hanya pesuruh yang menyiapkan jalan untuk Mesias. Kamu seperti ular. Kamu pikir bahwa karena kamu orang Yahudi dan keturunan Abraham, kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu perlu meninggalkan dosa-dosamu, yaitu kesombongan dan keangkuhan. Kapak akan dipakai pada akar pohon, dan kamu akan ditebang dan dilemparkan ke dalam lautan api jika kamu tidak mengubah hatimu. Yohanes, kamu berkata Mesias akan datang segera. Bagaimana kamu tahu dia ketika dia datang? Malaikat Tuhan memberitahu aku bahwa aku akan melihat Roh Tuhan berupa burung merpati akan turun ke atas dia, dan dialah Mesias, juru selamat dunia. Aku tahu ini akan terjadi. Malaikat Gabriel berkata kepadaku bahwa aku akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Aku mau ayahmu, maksudku ayah tirimu, masih hidup untuk melihat hal ini. Apa yang akan kamu lakukan dan bagaimana? Apakah kamu akan pergi ke bait suci? Bapakku di surga akan menunjukkan kepadaku. Pertama aku harus menemui Yohanes dan aku harus dia baptis. Dia telah menyiapkan banyak orang untuk hari pertobatan. Yohanes telah berkhotbah selama 6 bulan. Ketika itu Yesus berumur 30 tahun. Akankah kamu pulang menengok aku, ibumu? Tentu saja ibu, aku tidak akan meninggalkan ibu. Tetapi ibu harus kuat. Ada hal-hal yang akan terjadi padaku yang tidak mudah untuk ibu. Siapkan dirimu untuk kedatangan Mesias. Hai ayah-ayah, kembalikan hatimu kepada anak-anakmu. Kamu harus berhikmat dan menggunakan waktumu untuk mendidik anak-anakmu tentang hukum Tuhan. Kalau anak-anakmu yang durhaka melihat ketulusan hatimu, mereka akan kembali ke ayah mereka dan keluargamu akan dipulihkan.
Kalau kamu bersedia mengikuti Mesias dengan segenap hatimu, waktu dia datang, datanglah kepadaku dan aku akan membaptis kamu sebagai tanda pertobatanmu. Dan ketika Mesias datang, dia akan mengampunimu. Yohanes, akankah kamu membaptiskan aku? Karena kamu memang orang yang benar, akan lebih pantas jika kamu membaptis aku. Yohanes, aku harus mematuhi semua hukum Tuhan. Aku akan melakukan apa yang telah diperintahkan Bapa kepada umatnya. Burung merpati. Aku melihat burung merpati. Kamu memang Mesias. Seharusnya aku tahu. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Ini dia anak domba Tuhan, satu-satunya yang akan menghapus dosa manusia. Yang maha suci dari Tuhan, Kristus. Dia telah datang. Dia akan mendirikan kerajaan. Dia mau kemana? Dia akan membebaskan bangsa kita, bukan? Ya, nanti, tetapi dia harus mengalahkan godaan dulu. Godaan apa? Godaan yang telah dialami oleh Adam dan semua keturunannya, tetapi gagal. Dia harus menghadapi raja kegelapan. Tuhan Bapa berkata kepada putranya Yesus untuk berpuasa selama 40 hari. Dia tidak makan apapun siang dan malam. Ketika tubuhnya melemah, setan mencoba untuk membujuk dia untuk tidak mematuhi bapaknya dan memuaskan dirinya. Orang yang pertama, Adam, tidak menaati Tuhan dan kehilangan kedudukan istimewanya. Yesus selalu beserta dengan Tuhan Bapa dalam kekekalan. Tetapi sekarang dia menjadi manusia. Apakah dia bisa mengalahkan godaan yang dihadapi semua orang dan gagal? Yesus berpuasa 40 hari. Pada akhir puasanya, dia merasa lapar sekali dan lemah sekali. Sekarang dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang miskin dan orang kelaparan. Sekarang dia juga bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang sakit dan lemah. Selama Yesus berpuasa, setan menyerang pikiran Yesus dengan keraguan dan ketakutan. Si iblis tahu bahwa waktu untuk menggoda Yesus akan berakhir juga. Si iblis tahu bahwa saat itu Yesus sedang dalam keadaan yang terlemah. Setan menempatkan diri kepada Yesus walaupun hal ini jarang dilakukan setan. Karena kamu adalah putra Tuhan, kamu berhak untuk makan. Setan menggoda manusia pertama, Adam, untuk memakan sesuatu yang dilarang. Sekarang dia mencoba memakai godaan yang sama kepada anak manusia ini, yaitu putra Tuhan yang sedang kelaparan. Ini godaan yang tepat sekali untuk seseorang yang tidak makan selama 40 hari. Jika kamu adalah putra Tuhan, ubahlah batu ini menjadi roti dan makanlah. Tidak, aku tidak akan, karena telah tertulis manusia hidup bukan dengan roti saja, melainkan dengan setiap firman Tuhan. Sekarang aku akan membawa kamu ke bubungan bait Tuhan. Jika kamu adalah putra Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari sini, supaya semua orang akan lihat para malaikat yang akan datang dan menangkap kamu, dan semua orang akan percaya dan menerima kamu sebagai Mesias, dan aku tahu bahwa itu sebabnya kamu datang. Kamu sudah menyebutkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan telah tertulis tentang kamu. Tuhan akan memerintahkan kepada para malaikatnya untuk melindungi kamu, dan mereka akan menatang kamu supaya kakimu tidak terbentur pada batu. Sekarang adalah saat untuk menunjukkan kepada orang-orang kekuasaanmu. Juga telah tertulis, kamu tidak boleh mencobai Tuhanmu. Aku tahu kamu mengasihi dunia ini dan kamu sudah datang untuk menyelamatkannya. Jadi aku akan menunjukkan sesuatu yang aku pikir kamu akan menyukainya. Aku sudah membawa kamu ke sini dan dari sini aku sudah menunjukkan kepadamu semua kerajaan dunia dan kemuliaannya.
Sejak Adam mengabaikan aturan Tuhan, aku telah memiliki dunia ini. Manusia memberikan semua itu kepadaku berulang-ulang. Itu semua milikku. Aku adalah penguasa dunia ini, bukan kamu. Dan aku berkata kepadamu bahwa aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu, sebab semua hal itu telah diserahkan kepadaku. Dan kepada siapa saja yang aku kehendaki akan aku berikan. Sebab itu, jika kamu menyembahku, semua itu akan menjadi milikmu. Apakah kamu akan menerima tawaranku? Hai setan, telah tertulis, kamu harus menyembah Yahweh Tuhanmu dan hanya kepadanya kamu beribadah. Kamu telah gagal. Pergi dari sini. Setan meninggalkan Kristus pertama kalinya dalam sejarah manusia. Setan menghadapi seseorang yang tidak bisa ditipu. Yesus mengalahkan godaan. Sekarang ada seseorang di dunia, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya yang tunduk kepada Tuhan sepenuhnya. Godaan selama 40 hari telah berakhir dan Yesus lemah sekali, hampir kehilangan tenaga. Malaikat-malaikat datang membawa makanan dan air minum dan melayani dia. Ketika tubuhnya kembali kuat, dia kembali ke tempat Yohanes berkhotbah. Begitulah kisah kelahiran Kristus sampai ia berpuasa dan melewati godaan iblis. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.